Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Allah lah yang merakkan hati kita sehingga kita berangkat dari rumah ke sini, dan Allah pula yang melindungi kita sehingga kita bisa sampai di sini, dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala pula kita bisa bersilaturahim di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini sebagai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, di sini ada ketua saya, karena kalau di rumah dipanggilnya ketua, Pak Dr. Baktiar Hamzah. Ada banyak sekali profesor di sini. Pembicara Pak Profesor Nur Hayati Assegaf, Presiden Parlemen Wanita Dunia. Ada Prof. Hafiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama. Ada yang saya salut, beliau, saya lupa namanya, tapi saya sebutnya Prof. Sri, pejuang luar biasa, Profesor Adi Sahrul. Kalau sudah bicara, kalah anak muda itu. Kemudian Profesor Bosong kemana tadi? Oh ada ya. Itu ceritanya lucu. Waktu kolonel, dia kenal sekali sama saya dengan singkatan GN. Tidak pernah ketemu, sering disebut-sebut. Begitu saya jadi Panglima TNI pensiun, baru tahu wajah saya. Oh ternyata yang suka sebut Pak GN itu adalah saya gitu. Belum masih di KPU, kalau ada masalah IT, termasuk yang bongkar di Borobudur, ada pagi-pagi Golkar, Jambu, PDI, Blimbing, dan sebagainya, itu atas perintah beliau suruh membongkar. Dan lahirlah Undang-Undang ITE, dan itu pula lah yang menjerat Dr. Syahganda Renggolan, Dr. Baru Anton Permana, dan Jumur Hidayat. Itu zamannya Gus Dur. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah bisa kutulis puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah hadir kita semua di tempat ini. Kita semuanya di sini tentu sebagai manusia yang sangat-sangat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya di sini bukan orasi kebangsaan, tapi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni Budiawan, kemudian Profesor Nur Hayati, kemudian ini dia yang harus didingin dulu. Oke, kemudian Prof. Kusnul dan yang Dr. Badila, itu harusnya berurutan tuh, sampai puncaknya beliau tuh, 3 meledak. Dan siapa lagi? Udah baik, sudah ya, cukup ya. Semuanya luar biasa, sehingga saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi, ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol. Semakin hari. Di mana-mana melontarkan akidasi, provokasi, hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi. Saya ulangi, jauh dari edukasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika, estetika, sama sekali ditinggalkan. Dan ini semuanya, norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang. Seolah Indonesia nggak ada norma-norma ini. Diterkam oleh ambisi, saling berebut jabatan, saling berebut kekuasaan. Dan saya yakin kita semuanya di sini tidak menyangka, di luar ekspektasi kita, bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini dalam pikiran kita, karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena sejatinya bahwa ini semuanya akan menjadi keresahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab
dalam soal nasib bangsa ke depan, termasuk kita yang di sini maupun yang sedang mendengarkan semuanya ini. Karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron. Sinetron berjudul keserakahan, kerakusan, saling serang, saling caci, saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar, tanpa malu-malu, tanpa resi sedikit pun. Sebenarnya mereka juga tidak sadar atau benar-benar sadar bahwa ini akan ditanggung oleh nasib bangsa dan negara ke depan. Saya yakin bahwa sinetron ini sangat memuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari. Apalagi ditonton oleh kaum agamawan, ulama, pendeta, pastor, yang mereka semuanya selalu berpegang pada norma-norma ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma etika dan estetika. Dan tentunya kaum agamawan khawatir kalau ini dibiarkan akan merusak dan menghancurkan bangsa ini ke depan. Kenapa saya yakin hal ini? Karena kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa kaum agamawan adalah memegang kuat teguh nilai-nilai ketuhanan untuk membimbing kita semuanya. Dan seolah-olah tidak berbekas karena di semua media isinya hanya caci maki secara vulgar. Pertanyaannya adalah, apakah para agamawan bisa nyaman hidup di negeri ini yang kondisinya seperti ini? Tentu mereka semuanya merasa gerah. Dan yang lebih lagi, mereka pasti berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini? Untuk menyelamatkan rakyat ini. Bahkan, semuanya melihat para elit politik sibuk mengurus masalah koalisi. Sementara di sisi lain tidak terlihat tentang kerja nyata yang real dalam menjawab persoalan kemiskinan yang setiap hari selalu digeluti oleh rakyat pada umumnya. Mereka tidak berpikir itu. Dan kaum intelektual pun pasti sama. Mereka khawatir karena mereka punya pengetahuan. Mereka bisa memprediksi ke depan apabila ini terus terjadi. Dan saya yakin mereka pun berpikir bagaimana jalan keluar yang baik demi menyelamatkan bangsa ini. Pemikiran-pemikiran politikus provokatif pasti akan minta persatuan dan kesatuan. Dan dengan apapun juga, mereka ini mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh, yang menjijikkan dan memuakkan. Dan politisi sekarang ini sangat tidak mustahil bisa lepas dari hukum kausalitas, yaitu hukum sebab dan akibat. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini pasti kita akan menuai buahnya, baik itu yang kita lakukan baik maupun jelek. Seperti yang tersirat dalam surat di Al-Quran 99 ayat 78. Maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar atom, sangat kecil sekali, pasti nanti akan dilihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar atom, maka pasti nanti akan dilihatnya juga. Begitulah ketetapan hukum Sang Pencipta yang mustahil bisa dirubah oleh manusia apapun juga, dengan tenaga dan cara apapun juga. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbuat semau gue, sakar PDW, sakar insun. Tidak berpikir, yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini, tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial. Mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat, yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis. Apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis.
dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi mereka tidak mendapatkan ini. Itulah yang menyebabkan tadi berdasarkan dari polling yang dilakukan generasi muda kita yang bonus demografi jumlahnya kurang lebih 60%, mereka apatis. Kalau ditanya mereka nanti pilpres pilih siapa? Saya tidak pilih semua. Mereka tidak pilih semua. Karena ini mereka khawatir apa yang bisa saya dapat. Bahkan cerita dari rekan kita semuanya, Mossad, manusia merdeka Muhammad Said, ketika akan berangkat ke Australia, di mana menyaksikan wisuda anaknya yang berumur 22 tahun S2. Saya bilang, kamu tidak akan berhasil, kau bisa jagoan di tanah air. Tapi kita ke Australia untuk mengajak anakmu pulang. Hebat kalau kau berhasil. Dan ternyata dia lemah, dia tidak berhasil. Hanya karena pernyataan anaknya saja. Apakah kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa berkarya dan karya saya dihargai dan saya bisa bersaing dengan kemampuan profesionalisme yang saya tekuni? Bapaknya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya dia pulang sendiri ke sini. Dan ini bukan hanya satu, banyak. Mungkin dari sini semuanya punya anak, susah dibawa pulang ke tanah air. Mengapa demikian saya katakan? Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Karena demokrasi harus berafiliasi dengan sosiologi atau dengan mayoritas. Saya tidak primordial, ya. Saya tidak primordial. Tetapi ini adalah kesepakatan kita. Bahwa kita adalah negara demokrasi. Kalau 60%, taruhlah setengahnya, berarti 30% tidak memilih. Maka yang siapapun yang jadi presiden, dia tidak memiliki legalitas. Maka demokrasi itu berafiliasi dengan mayoritas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya 50+1 jadi mayoritas. Sama juga, banyak orang bertanya, Pak, nanti ada yang dikriminalisasi supaya tidak maju. Di sini saya ingatkan, saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani. Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rejim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili. Sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya bicara bukan saya kampanye, saya bicara ini adalah teori. Ini adalah sebuah teori. Kita akan mengalami hal yang sulit. Karena demokrasi dimanapun di dunia, pasti antara rejim yang mengendalikan demokrasi itu bermasalah. Besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi. Apabila yang mengendalikan demokrasi tidak disiplin, goyangan makin keras di rakyat. Itulah oposisi sebagai pengontrol. Semakin demokrasi dikriminalisasi, semakin besar lagi oposisinya. Itu hukum, itu teori. Jadi tidak usah bicarakan. Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini. Karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini. Karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar. Itu akan melanggar hukum energi dan demokrasi. Saudara-saudara kalian, bahwa saya ulangi, legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi itu tergantung dari legitimasi dari rakyatnya yang mayoritas. Itu kunci. Kalau yang menang yang tidak mayoritas sangat berbahaya. Demokrasi tidak akan berjalan. Pasti sibuk dengan kekacauan-kekacauan yang ada. Karena sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan demokrasi ini harus mendapat legalitas dari mayoritas. Tanpa itu tidak akan jalan. Kita bisa melihat program-program IKN, ya, kereta cepat, berat karena legalitasnya tidak ada. Oleh karena itu, maka kedaulatan rakyat itu amat sangat penting. Saya ulangi, kedaulatan rakyat amat sangat penting. Sangat berbahaya kalau partisipasi para kaum milenial yang 60% ini dalam pemilu sangat minim. Berarti legalitas siapapun yang menang tidak akan kuat. Inilah yang saya pikir kita harus mulai membangkitkan. Seperti yang dikatakan Dr. Ubed lagi, ini sangat berbahaya. Jadi data ini Pak Laude ini, rektor dari Universitas IT yang di dunia hanya 5 ya, tidak lebih.
Mengapa? Karena generasi muda milenial mereka penerus, tulang punggung bangsa. Mereka yang bertanggung jawab terhadap jalannya negara ini yang akan datang. Kalau mereka tidak punya atensi sama sekali, sangat berbahaya. Hadirin sekalian, sejatinya para politisi adalah sosok-sosok yang seharusnya membangun argumentasi secara logika, argumentasi yang jernih, mumpuni dalam hal wawasan kebangsaan. Seorang politisi yang sejati, dia tidak boleh membunuh lawan argumentasinya. Dia memberikan jalan untuk sama-sama berargumentasi. Sehingga apa yang disampaikan ini menjadi nuansa pendidikan bagi generasi-generasi muda. Seharusnya demikian. Sehingga mereka pun punya tugas untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sehat, steril dari pemikiran-pemikiran kotor, pemikiran-pemikiran licik ketika beradu argumen. Ini semuanya tentunya sama-sama kita rindukan. Kapan ini bisa terjadi? Walau alam. Saudara-saudara sekalian, sebagai politisi papan atas akan sangat tidak pantas dirinya kalau mengeluarkan kata-kata nyinyir, kata-kata kotor, kata-kata yang vulgar, menyerang secara personal terhadap lawan-lawan politiknya. Ini tidak etis. Ini yang selama ini kita saksikan. Harusnya yang seperti kata-kata tadi membuat semuanya tenang, sehingga kaum agamawan, intelektual, kaum ibu-ibu tenang melihatnya. Mereka menjunjung tinggi norma-norma etika dan estetika yang ini sangat langka. Saudara-saudara sekalian, inilah gambaran tentang perpolitikan yang terjadi sekarang. Yang kita semuanya, saya sadarkan bahwa menuduh anak-anak muda senang berhura-hura. Ingat, mereka punya akal dan rasa. Mereka mengerti keadaan sekarang ini. Tetapi mereka menjadi apatis karena mereka tidak melihat hal yang positif. Inilah yang harus sama-sama kita harus bekerja keras untuk merubah semuanya ini. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang terkini ini, kita melihat bahwa manusia tercipta dari bahan yang sama. Karena itu kita memiliki dasar yang sama. Tiap-tiap diri pasti berharap kita hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera. Pertanyaannya, kenapa faktanya kehidupan berbangsa, bernegara yang kita jalani sekarang ini tidak sesuai dengan harapan? Pertanyaan seperti tadi. Siapa sebenarnya yang menjadi dalang? Yang menciptakan suasana kehidupan perpolitikan yang jauh dari nilai kemanusiaan ini? Yang pasti, rakyat dan TNI adalah korban yang selalu terseret oleh narasi-narasi ambisi para elit yang sama sekali tidak mendidik. Padahal kalau kita berpikir secara jernih, bahwa pengorbanan rakyat pada negara ini sungguh sangat tidak ternilai. Bagaimana tidak? Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi pasal ini merupakan bukti konkret di mana rakyat dengan rela, ridho menyerahkan seluruh harta karunnya kepada para elit politik supaya dikelola dengan baik, benar, dan dengan tujuan demi kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jadi Anda semuanya rakyat Indonesia adalah pemilik sah ketika Bung Karno mengatakan proklamasi, dengan ini kami bangsa Indonesia, berarti rakyat semuanya. Yang menyatakan merdeka rakyat semuanya. Besoknya rakyat yang pemilik ini menyerahkan kepada elit politik untuk mengelola semuanya ini dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya sekarang, benarkah sekarang ini rakyat telah hidup makmur? Benarkah sekarang ini rakyat telah hidup sejahtera? Boro-boro orang sudah bilang. Yang ada ini pada umumnya rakyat semakin hidup menderita. Sehari-hari bergelut dengan kemiskinan yang begitu berat. Sementara di lain pihak rakyat dengan jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di mana para pejabat tinggi, para elit politik hidup bergelimang harta. Yang kemungkinan besar harta tersebut pasti
berasal dari harta karun rakyat juga. Pasti itu. Oleh karena itu, kalau ada seorang pejabat tinggi atau seorang elit politik bertanya kepada rakyat, apa yang telah kalian perbuat untuk negara rakyat? Maka jawabannya, hei para pejabat tinggi dan para elit politik, apakah kalian tidak sadar telah dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami? Dan apakah kalian tidak sadar bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami yang kalian peras dengan pembukaan pajak? Nah, sekarang rakyat bertanya, apa sebenarnya yang telah kalian perbuat untuk rakyat? Kalau para elit, para pejabat mengatakan bahwa semua dilakukan demi untuk kepentingan rakyat, maka kami pun bertanya, kenapa pada faktanya kami rakyat dan pada umumnya senantiasa sehari-hari bergelut dengan kemiskinan? Rakyat yang mana? Para elit politik, para pejabat, kalaulah kalian mengatakan kami sudah memberi rakyat BLT dan bansos, ya rakyat harus mengatakan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan. Namun demikian, untuk kalian ketahui bahwa sebenarnya yang rakyat butuhkan bukan itu. Betul? Bukan bantuan bersifat aksidentil. Tapi yang rakyat butuhkan itu adalah sesuatu kebijakan yang secara sistematis dan otomatis bisa meringankan beban rakyat dalam mengakses apa-apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan bansos, tapi sistem yang bergerak di mana meringankan apa yang dibutuhkan rakyat ada. Bukan kondisi yang sekarang ini ketika rekan-rekan kita Pak Anton, Pak Sahgada Nenggola, Pak Jumur di penjara. Mereka mengatakan kepada saya, jangan kasihani kami. Ini tuh masih hidup tuh orangnya. Jangan kasihani kami katanya. Ini yang katakan mereka bertiga. Tapi kasihanilah rakyat kita yang di penjara. Hah? Di penjara maksudnya? Iya, mereka bebas di luar, tapi mereka tidak bisa mencari makan. Tidak bisa apa-apa. Lebih sedih mereka daripada kami di penjara. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Kenapa? BLT, bansos hanya sementara saja. Nggak bisa menjawab kemiskinan. Bisa nggak? Nggak bisa. Bukan itu. Bukan itu. Hadirin sekalian, mungkin sering kita melihat bahwa tahun depan ekonomi kita meningkat. Kita sudah 5 besar. Jadi kita tidak di G20 lagi. Mungkin dibuat G5. Rakyat bilang, apa itu? Kamu aja ngomong seperti itu. Tapi saya tetap aja miskin. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Contohnya di Konawe. Pertumbuhan ekonominya 2 digit. Rakyatnya tetap miskin. 2 digit loh. 16-17. Saya tetap miskin. Kadang-kadang mengatakan bahwa nilai kemiskinan sudah tinggal sedikit, sudah berkurang. Itu kata BPS. Tapi yang kami lihat, kami rasakan sendiri tidak berubah. Bahkan teman kami banyak yang tambah miskin lagi. Inflasi apa? Pendapatan dengan harga beli tidak seimbang. Kita nggak bisa beli. Itu inflasi yang benar. Jadi memang jangan menganggap bahwa rakyat itu tidak tahu apa-apa. Rakyat itu punya akal dan punya rasa. Dia punya antena yang katakan rasa itu yang sangat canggih. Dia bisa mengetahui. Inilah yang dirasakan rakyat di ujung-ujung sana. Yang perlu saya informasikan agar kita semuanya tergugah, terbangun, mengerti kondisi rakyat sebenarnya. Bayangkan, saya meneliti di Indomaret saja. Sekarang ini diteliti rakyat membeli di Indomaret itu sudah tinggal 20.000 per hari. Maka di Indomaret, Alfamart, banyak yang sasetan kan? Sasetan. Saya meneliti itu karena yang mudah diteliti. Berarti daya beli mereka hanya 20.000 sehari. Itu pun tidak semuanya. Indomaret kan di kota. Kalau yang di desa, buruh
Ketika seorang buruh pulang, mendapat gaji, seharusnya dia gembira. Tapi begitu dia lihat di rumah anak dan istrinya, berdoa, ya Allah, semoga aku bulan depan tidak nganggur lagi karena kontrakku diberhentikan. Mereka ini semuanya kontrak. Yang dikatakan buruh, dokter juga buruh loh itu. Iya, pekerja. Kontrak sekarang ini. Bagaimana bisa tenang? Tidak ada ketenangan. Seharusnya hidup di dunia ini penuh dengan pelindungan dan penuh dengan kenyamanan. Dan kondisi rakyat sekarang mereka sendirian. Mereka harusnya mengeluh kepada wakil-wakil rakyat. DPR. Tapi DPR sekarang menjadi tuan-tuan rakyat. Rakyat sendiri. Mau kemana di PKK? Dalam kesendirian ini, dia berpikir ada TNI yang bisa melindungi saya karena saya adalah saudara kandung TNI. Tetapi apabila TNI diam, persepsi rakyat kepada TNI pasti akan berubah. Tetapi saudara-saudara, TNI sekarang ini menghadapi buas di malakama. Bingung dia TNI itu. TNI paham, lihat semuanya seperti ini paham. Jelas. Namun, saudara sekalian perlu tahu bahwa TNI itu adalah manusia. Makhluk yang punya akal dan punya rasa juga. Sama rasanya seperti rakyat. Artinya, apakah diam dan dinginnya sikap TNI sekarang ini? Betul mereka diam ketika melihat rakyat dijolimi? Tidak. TNI merasakan itu juga secara perasaan. Pasti. Apalagi kondisi nilai-nilai etika manusia tidak dijunjung. TNI punya rasa. Pasti. Tapi TNI pun dibatasi oleh aturan-aturan. Iya, TNI sekarang ini diam bukan karena diam. Mereka mengamati sambil mengukur waktu yang tepat untuk menentukan sikap. Saudara-saudara, ini saya yakin benar, karena TNI begitu pulang dia ketemu sama rakyat, istrinya rakyat, anaknya rakyat. Dia tidak bisa lihat ini diam, tetapi yang katakan aturan yang batasi dia. Tetapi diamnya TNI itu untuk melihat, untuk menentukan sikap demi menyelamatkan negara dan bangsa dari tangan-tangan kotor yang hidup hanya mementingkan diri dan kroni-kroninya. Saudara-saudara sekalian, sama juga semuanya kita paham bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan. Di luar negeri semuanya tahu itu. Di butir-butir Pancasila pun ada. Dalam hal seperti ini, dalam politik sekarang ini, nilai-nilai religi akan terdegradasi. Akan hilang religi. Dan inilah tugas para agamawan yang sangat berat. Demokrasi dikriminalisasi bahkan. Mengapa demikian? Karena demokrasi sebenarnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tetapi slogan ini sudah tidak berlaku di sini. Demokrasi dari saya untuk anak saya untuk cucu saya. Sehingga nilai-nilai religi, etika demokrasi sudah terkubur dalam-dalam. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya itulah dari rakyat itulah sebenarnya yang tercantum dirumuskan dalam bentuk konstitusi negara ini. Menjadi visi-visi negara yang untuk diperjuangkan bersama-sama. Lantas apa masalahnya? Ternyata sekarang ini slogan tersebut menjadi sangat tidak layak diucapkan lagi, saya katakan tadi.
Karena semuanya hanya untuk kepentingan pribadi dan prodi-prodinya masing-masing. Dan ingat bahwa yang dikatakan demokrasi itu sudah mengamanatkan pada negara yang saya katakan ini, rakyat itu sudah mengamanatkan pada negara menjadi tupoksi presiden. Bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah warganya. Undang-undang itu. Yang mana amanat tersebut merupakan keseriusan demokrasi dalam menjaga marwahnya. Lantas apa yang menjadi masalah? Ternyata sekarang ini yang menjadi masalahnya adalah nyaris terlihat muak ketika diucapkan para elit tentang masalah demokrasi. Karena kehidupan sekarang ini penuh dihiasi polemik, bahkan konflik yang kita sama-sama lihat dengan narasi-narasi provokatif dan lain sebagainya. Sehingga tupoksi presiden dan kenyataan tugas yang diembankan tanggung jawab presiden dengan kenyataan yang ada sangat paradok dan bertentangan. Lantas apakah rakyat dan TNI yang jadi korban akan tetap nonton dan berpangku tangan? Ingat, NKRI adalah negara kesepakatan yang tadi, bangsa tadi. Keterlibatan rakyat dan TNI dalam cerita pendirian negara ini menduduki garis terdepan. Saya ulangi, rakyat dan TNI dalam menduduki strata adalah paling depan dalam mendirikan negara ini. Karena negara ini diperjuangkan dengan cerita darah dan nyawa dari rakyat yang berjuang. Dan TNI diambil dari rakyat-rakyat yang berjuang tersebut. Itu yang saya maksud. Dengan kata lain, bahwa eksisnya negara ini banyak ditebus dengan cerita cucuran darah, nyawa para pejuang. Seperti Sutnyadi, kemudian Singa Mangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, sampai dengan Kapiten Patimura dan pahlawan lainnya. Mereka adalah para pejuang-pejuang yang tidak rela melihat rakyatnya tertindas, dijalimi oleh kolonialisme. Dan sekarang cerita itu adalah menjelma menjadi TNI. Itulah TNI di mata rakyat sebagai warrior, sebagai pahlawan. Lalu bagaimana kondisi sekarang ini? TNI. Kalau saya mau umpamakan bahwa TNI dan rakyat itu dengan perjodohan. TNI adalah prianya yang harus dilindungi. Dan rakyat adalah wanitanya yang harus dilindungi. Ketika rakyat terjelimi, lalu bagaimana si pelindungnya itu? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan yang sangat menggelitik. Sehingga kalau lebih tinggi lagi yang katanya rakyat adalah ibu kandung dari TNI, ketika ibu kandungnya terjolimi dan si anak diam saja, bukankah itu anak durhaka? Saya mengingatkan saja bahwa TNI dan rakyat pada umumnya tadi sudah menyerahkan semuanya. Menyerahkan semua kekuasaan kepada elit politik. Tetapi pohon harta ini sekarang untuk menjadi rebutan antar elit politik dalam memperkaya dirinya sendiri. Sementara TNI dan rakyat yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan negeri ini, nasibnya terkatung-katung, laksanakan majikan yang semua hartanya habis dirampok maling. Habis dirampok maling. Saudara-saudaraku sekalian, ini sudah mau maghrib katanya. Jadi baik, saudara-saudara. Yang saya katakan kondisi politik sekarang ini, kita harus ingat kondisi seperti ini jadikan tonggak. Ya, kita kalau saya menjadi orang itu begini. Orang yang paling sial adalah orang yang tidak punya peluang.
Orang yang baik adalah orang yang punya peluang dan bisa memanfaatkan. Tapi orang yang bodoh, orang yang punya peluang tidak bisa memanfaatkan. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menciptakan peluang dan peluang itu dia manfaatkan. Nah, kita semuanya harus menjadi orang yang begitu kena musibah ini kita switch menjadi peluang dan kita manfaatkan. Itu namanya orang luar biasa. Nah, dalam konteks seperti ini, kita jangan menyerah. Maka sekarang inilah waktunya tonggak kemandunggalan TNI dan rakyat harus dikembalikan lagi. Bukan kemandunggalan yang bersifat semu, tapi kemandunggalan yang benar-benar solid, seperti menyatunya gula dan manisnya. Serta bagaimana giginya membuat persatuan para pejuang yang saya ceritakan tadi menghadapi kolonial. Dan visi misi kemandunggalan TNI dan rakyat harus terbangun sekarang ini, mulai saat ini. Yaitu demi untuk meluruskan serta menegakkan apa yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi yang sudah banyak dikriminalisasi oleh narasi-narasi ambisi elit politik yang sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Saudara-saudaraku sekalian, visi-visi kemandunggalan TNI dan rakyat harus kita bangun sekarang ini demi kebaikan bersama. Demi untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa bernegara yang terlihat semakin terancam pada perpecahan yang sangat serius. Yang kalau tetap dibiarkan, tidak mustahil bisa mengancam pada keutuhan negara kesatuan Republik ini. Intinya bahwa kemandunggalan TNI dan rakyat yang harus dibangun sekarang ini yaitu demi untuk mewujudkan visi misi negara, yaitu untuk memberi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Tentu ini adalah visi negara yang senantiasa diharapkan dan dinanti-nanti oleh segenap lapisan masyarakat. Betul? Kemandunggalan yang arti secara filosofi adalah menjadi aspirasi rakyat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat itu juga menjadi aspirasi TNI. Apapun yang tidak disukai rakyat terkait kebijakan pemerintah juga, maka itu adalah hal yang mesti menjadi tanggung jawab TNI untuk memperjuangkan penolakannya. Ya, TNI dan rakyat nggak bisa dipisahkan. Dari sejarahnya memang seperti itu. Karena memang TNI tumbuh dari rakyat yang berjuang. Bahwa TNI selalu berpikir, berikhtiar, berupaya dengan tenaga dan pikirannya bagaimana agar rakyat yang merupakan belahan jiwa raganya itu bisa hidup aman, tentram, dan sejahtera. Itu yang harus dilakukan TNI. Hadirin sekalian, sekali lagi saya katakan, kalaulah kita belum pada fakta sejarah bahwa berdirinya negara ini adalah merupakan hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan yang tidak rela rakyatnya dijolimi oleh kolonial, di mana para pejuang sekarang menjelma menjadi militer atau ABRI. Negara tanpa TNI maka nasibnya pasti seperti raja tanpa laskar. Jangan tinggalkan TNI. Dengan demikian artinya keberadaan TNI dalam kehidupan berbangsa, bernegara memiliki peran penting. Bukannya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi lebih dari itu, TNI memiliki tanggung jawab juga untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Artinya TNI harus menjadi garda terdepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang senantiasa menuntut tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan pemerataan kesejahteraan. TNI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak berserikat, hak-hak berpendapat. TNI harus menjadi garda terdepan dalam menghalau semua penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh siapapun sekalipun penguasa. Pada prinsipnya, TNI persis sama dengan apa yang menjadi prinsip agamawan. Sama. Agamawan dengan berbagai ragam paham memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak akan pernah berkompromi dengan semua bentuk perilaku penindasan dan kezaliman. Bahkan secara bahasa agamanya bahwa semua peragaman akan sangat mengharamkan pada semua bentuk perilaku yang berbau kriminalitas, intimidasi, ketidakadilan, penindasan
yang bersifat kezaliman. Oleh karena itu, sudah pasti akan sangat ironis sekali kalau ada tokoh agamawan yang malah mendukung dan atau membiarkan perilaku-perilaku kezaliman. Dan yang pasti, akhirnya nanti terlihat abu-abu itu agama. Bahkan akhirnya pasti citra para tokoh agama akan menjadi pudar, laksana harumnya bunga yang berbaur dengan baunya bangkai babi. Dan kalau itu terjadi, maka pertanyaan akan bagaimana nasib bangsa ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena peran agamawan dalam kehidupan berbangsa amatlah sangat-sangat penting. Oleh karena itu, intinya, sejatinya TNI dan para agamawan harus bersatu padu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kezaliman. Saya ulangi, agamawan dan TNI harus bersatu menjadi oposisi terdepan dalam menghadapi perilaku-perilaku penindasan kezaliman. Tidak ada kata terakhir. Saya hanya mengingatkan saja saudara-saudara sekalian, seandainya dulu tidak ada rakyat yang berjiwa pejuang, yang memperjuangkan, apakah negara ini ada? Nggak ada. Entah sekarang itu kayak apa ini nih, berapa negara mungkin tumbuh dan lain sebagainya. Berkat kegigihan para pejuanglah, maka sekarang kita bisa duduk di sini. Negara ini masih berdaulat. Dan kegigihan rakyat pejuang tersebut dalam aktualisasi ABRI diberikan contoh dengan kegigihan Jenderal Sudirman, Panglima yang tidak pernah surut namanya sampai kapanpun juga. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang keberadaan TNI saat ini sangat jauh beda dengan pada masa perjuangan dulu. Dulu TNI menjadi sesuatu yang sangat dielu-elu, bahkan dipandang layak sebuah barang yang amat sangat berharga. Betul? Sementara kalau kita lihat fakta hari ini, kasihan. TNI seperti dimarginalkan, dikebiri, atau seperti dikerdilkan. Kemanunggalan TNI sama sekali tidak terlihat. Karena yang nampak TNI seperti sudah lumpuh, bahkan malah menjadi alat bagi rejim untuk menteror, mengintimidasi, atau menakut-nakuti rakyat demi meraih apa yang menjadi ambisinya. Padahal semestinya dimanapun dan kapanpun TNI sejatinya harus tetap eksis dalam menghalau atau menolak semua bentuk penindasan kezaliman. Yang dilakukan siapapun juga, oleh penguasa juga yang bersikap kewenang-wenangan. Dan itu harus sudah menjadi prinsip TNI. Karena TNI adalah tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional yang profesional. Yang sifatnya sangat tidak mengenal kompromi terhadap semua bentuk penindasan kezaliman. Kalau kita berkata dengan suri tauladan Jenderal Sudirman, maka semestinya prinsip TNI harus tetap konsisten dalam mengharamkan untuk menjadi penjilat, apalagi menjadi antek-antek rejim yang nyata-nyata banyak melakukan penindasan kezaliman pada rakyat. Justru TNI harus mampu mengedukasi rakyat. Bagaimana yang benar dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara. Sesuai sistem demokrasi yang sama-sama telah kita sepakati bersama. Pola edukasi TNI harus benar-benar elegan, logis, realistis, sehingga bisa diterima setiap kalangan dan bahkan layak diadopsi oleh lembaga akademisi dimanapun berada. Karena itu, peran TNI bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tapi lebih dari itu TNI harus bisa mendorong semua elemen dan atau semua lembaga negara untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemerataan kesejahteraan. Itu yang harus dilakukan TNI. Namun demikian perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat bahwa TNI harus tetap setia, taat, dan patuh pada pimpinan, termasuk kepada Presiden. Yang konsisten dalam melaksanakan visi misi negara yang sudah terkandung dalam konstitusi. Dan dengan kemandirian TNI rakyat,
memungkinkan akan tercipta negara yang sehat dan kuat. Sebaliknya, ditambahkan benar, sebaliknya, kalau penguasa sudah banyak menindas, mengintimidasi rakyat, maka sejarah membuktikan bahwa penguasa tersebut ibarat sedang menggali kuburnya sendiri. Dan secara hukum alam, bahwa sejarah banyak membuktikan sikap penguasa yang seperti itu pasti akan tumbang di tangan rakyat yang senantiasa di backup oleh militer. Saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberi perlindungan, memberi kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini merupakan amal ibadah